kebenaran yang disampaikan sebagai kebenaran itu pasti akan melukai orang yang tidak melakukan kebenaran itu. Nah, orang yang melakukan kebenaran, maka ketika kebenaran disampaikan, nggak akan pedih, nggak akan perih, karena dia nggak ada luka dalam hidupnya. Tolong Pak Paul jelaskan dulu latar belakang pembahasan kita tentang menghormati orang tua. Itu bagaimana? Ayo, dengan luar biasa. Iya. Nah, yang belum kenal Paul Chang, inilah dia. Nabi yang ke-107. Urutannya ngitung sendiri. Iyalah, ngitung sendiri, sudah nggak tahu dari mana. Oke. Aduh. Supaya yang ngikuti via Facebook dan Instagram Papi Paul bisa tahu pembahasan saat ini. Kenapa milih menghormati orang tua? Iya, luar biasa Papi. Ini kata menghormati orang tua ini klise banget bagi kita semua yang mendengar. Mau orang percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan, orang ateis, orang Kristen, orang agama apapun, katanya menghormati orang tua. Tapi nampaknya banyak sekali karena ini saking klisenya, maka kata menghormati orang tua ini bukan menjadi kehidupan kita lagi, tetapi hanya sekedar di mulut. Dan orang tua pun yang jadi orang tua seringkali tidak bisa dihormati yang menjadi orang tuanya. Ya, dan itu luar biasa sekali ya. Jadi kedua belah pihak. Itulah sebabnya pemulihan pertama kali sebelum Yesus datang adalah bagaimana anak-anak bisa kembali kepada bapaknya dan bapak kembali dan hati bapak kepada anaknya. Nah, dan yang kedua, di kalangan kita orang Kristen banyak sekali orang-orang yang lebih merawat Pak Pendetanya dan bahkan mengeluarkan uang yang besar sekali untuk organisasi gerejanya dibandingkan untuk merawat orang tuanya. Wah, aduh, ini tajam sekali, ini nyelekit. Nyelekit pokoknya. Tetapi ini serem sekali nih, Papi, karena hari-hari ini ada fenomena-fenomena itu dan saya sangat sedih sekali ketika teman-teman ada banyak sekali teman-teman orang-orang lansia ya cerita-cerita. Makanya tiap pagi kami doa fajar itu adalah berdoa bagi orang tua lanjut usia yang ditelantarkan oleh anaknya. Oh, padahal anaknya ini pelayan Tuhan loh, anaknya aktivis gereja loh. Tapi orang tuanya itu ke gerejanya ya sampai hujan-hujanan naik becak, pendetanya dibelikan mobil. Wah, itu serem sekali itu. Nah, itu terjadi di kota-kota besar tuh, Papi, dan di kota-kota kecil juga. Nah, makanya hari ini kita mau belajar sebenarnya bagaimana sih menghormati orang tua ini. Karena kata ini begitu klise dan bagi seorang anak yang penting sudah sampai buat mereka yang penting sudah ngasih makan orang tuanya, ya sudah. Nah, atau saya nggak pernah marah-marahin orang tua saya kok, nggak pernah bentak-bentak. Ya, tetapi ada banyak sekali saya lihat dengan mata kepala sendiri ya, bagaimana seorang penatua di gereja, mertuanya pun dibentak-bentak, saya sampai kaget. Wah, ini penatua, ini majelis gereja. Nah, artinya sayang sekali ya kalau saya ngelihat pendeta tidak menghormati orang tua, saya memang belum pernah lihat. Kebetulan semua hamba Tuhan yang saya temui kok ya menghormati orang tuanya tetapi ya kadang-kadang pendeta-pendeta ini juga nggak dihormati sama anak-anaknya sendiri, entah apa yang diajarkan kepada anak-anaknya. Tapi itu terjadi ya dalam kehidupan kita sehari-hari, masalah-masalah ini, masalah yang sebenarnya klise, tetapi itu sebenarnya kunci dari semua berkat-berkat. Makanya nggak heran. Ya kadang-kadang kenapa orang baik kok umurnya pendek? Nggak mungkin. Karena firman Tuhan bilang supaya lanjut umurmu di bumi dan diberkati. Nah, tapi kan aneh kan, mengapa bisa begitu? Nah, itulah hari ini, wah, ini karena kita ada Papi, ya, ini Pak Pendeta Daniel Alexander ini banyak sekali, ya, mengangkat anak, sehingga anak-anak ini orang-orang yang sakit hati kepada orang tuanya disembuhkan, orang-orang yang tidak merasakan kasih Bapa pun. Kalau kita ngelihat kemarin teman ya, dulu anak-anak Papua itu sampai di rebutan meluk
Papi ini ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan sekarang? Nah, khotbah ini udah jarang dikhotbahkan lagi di gereja karena saking klisenya kan, saking klisenya begitu, Papi. Haleluya. Siap. Aduh. Videonya hilang, Ya. Papi. Ya, belum. Oke, ya. Karena ini pakai 2 HP lihat itu, jadi nggak ganggu ya sebentar apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Pak Paul Chang baru uraikan, izinkan saya berkata begini ya. Kalau kita sebagai gereja, gembala, hamba Tuhan, tidak melakukan seperti yang baru kita diskusikan, ya saya harap jangan marah loh ya. Begitu pula kita anak-anak yang betul-betul menghormati orang tua dan tidak menelantarkan orang tua kita karena perintah agama atau perintah gereja, ya jangan marah. Kebenaran yang disampaikan sebagai kebenaran itu pasti akan melukai orang yang tidak melakukan kebenaran itu. Nah, orang yang melakukan kebenaran, maka ketika kebenaran disampaikan, nggak akan pedih, nggak akan perih, karena dia nggak ada luka dalam hidupnya. Saudara, dalam penyampaian, ya termasuk yang kita semua tahu yang sudah sekian tahun ini, kalau saya berkata, ngikuti Pak Paul Chang ini, aduh, luar biasa. Nah, kebenaran disampaikan sebagai kebenaran, dan yang mendengar melakukan kebenaran itu, maka nggak terluka. Tapi kalau ada orang mendengar kebenaran, dan orang itu tersakiti dan terluka, nah mereka itu sebetulnya, yang maaf saya tidak menuduh, mereka itu sebenarnya yang sedang tidak melakukan kebenaran. Tapi orang yang merasa tersakiti ketika kebenaran disampaikan, padahal maaf bukan menuduh atau menghakimi, orang itu yang salah, tapi malah marah kepada yang menyampaikan kebenaran itu. Nah, maka itu dalam pembahasan tema kita sekarang ini menghormati orang tua, nah kita akan lihat kebenaran. Jadi kalau ada gembala, ada murid Yesus yang mendengar kebenaran ini dan menjadi pelakunya, pasti tidak akan ya terluka dan tersakiti karena itu kebenaran. Oke, sekarang saya pindah, ini ada yang sudah komen. Kok wajah saya tidak kelihatan? Ya, sekarang saya balik ya untuk melihat wajah saya. Karena tadi ini ada berapa anak saya yang pesan. Ya, nanti kalau saya mulai masuk, tolong, karena banyak yang belum tahu siapa itu Paul Chang. Nah, kita sudah melihat bukan? Sekarang ini itu orangnya, cakep ya, imut lagi. Maaf, ada yang tertawa itu. Maaf. Oke, sekarang mari kita belajar untuk mengerti bagaimana cara kita menghormati orang tua. Ya, Pak Paul imut, betul. Oke. Kita baca Matius 15, ya. Injil Matius pasal 15, mulai ayat yang pertama. Oke. Matius 15 mulai ayat yang pertama. Judulnya, Perintah Tuhan dan Adat Istiadat Yahudi. Ayat 1. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, ya, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapakah kamu pun melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat nenek moyangmu? Weh, marah. Oke, terima kasih. Yang di Zoom ditayangkan dari Markus 7. Tidak apa-apa, sama ya. Terus saya masih baca di Matius 15. Saya ulangi ayat 3.
Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Tuhan dan adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, lihat, dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Ini hukum Taurat yang ditulis oleh Musa. Nah, terus ayat yang kelima. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu. Ini yang mengerikan sekali. Ini yang dari awal tadi Pak Paul Chang katakan. Ada gereja yang demi maaf duit untuk sumbangan buat gereja. Maka ada beberapa gembala, beberapa hamba Tuhan yang berkata kepada anggota gerejanya, jangan mengurusi orang tuamu, lebih baik uangmu itu kamu pakai untuk kepentingan pelayanan di gereja kita ini. Wih, ini menyedihkan sekali. Dan ternyata itu sudah ada ribuan tahun yang lalu. Maka itu lihat, ini yang Tuhan Yesus katakan dan marah. Jadi ketika orang-orang Yahudi itu menelantarkan orang tuanya, karena di bait suci lagi perlu duit banyak untuk pembangunan, untuk ini, untuk itu. Lalu Tuhan Yesus tegur mereka. Saya baca lagi ya, penting, ayat 5. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, yang seharusnya anak ini berbakti pada orang tua dan uangnya anak-anak ini untuk orang tuanya, seharusnya dikatakan sudah digunakan untuk persembahan kepada Tuhan. Wih, ngeri sekali. Terus, ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya karena merasa uangnya sudah dipakai untuk kepentingan gereja. Dan aneh, di zaman sekarang ini ada gereja-gereja yang mengajarkan adat istiadat ini. Jadi kalau itu untuk jatah keperluan ayah ibumu, jangan dikasih, karena gereja lagi perlu. Wih, ini jahat sekali loh saudara. Terus ayat 6. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Tuhan kamu akan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma kamu beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Nah, ini yang saya katakan sebelum baca ayat ini. Kalau kebenaran itu disampaikan sebagai kebenaran dan ada orang-orang yang terluka, yang merasa tersakiti, itulah yang sedang melawan kebenaran yang disampaikan itu. Kalau kita sudah melakukan kebenaran dan disampaikan kebenaran yang begitu tajam, kita nggak perlu tersakiti karena kita ada di dalam kebenaran itu. Saya harap saudara mengerti kebenaran ini. Nah ternyata murid-murid Tuhan Yesus pun
menegur Tuhan Yesus. Kalau istilah saya sehari-hari gini, ini istilah Jawanya. Tuhan Yesus, mbok yao. Ini istilah Jawa. Mbok yao. Kalau ngomong itu jangan pedis-pedis. Yang biasa, dan itu kan menyakiti orang-orang Farisi. Nah, ketahuan. Farisinya itu yang sakit. Maaf, saya harus ngomong. Di zaman seperti ini, ketika kebenaran yang benar disampaikan sebagai kebenaran, dan kalau ada di antara kita terluka, maaf saya berkata, kitalah yang merasa terluka itu Farisi akhir zaman. Nah, kalau ada yang marah dengar kalimat ini, makin ketahuan yang marah itulah Farisinya. Ayo kita belajar. Saya ulangi lagi, ini hebat sekali. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi. Apa jawab Yesus? Lihat ini. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskan perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangannya tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudara, dari sini kita bisa mengetahui satu-satunya negara di dunia ini yang pemerintahnya melarang di negara itu ada panti jompo, ada rumah jompo. Orang Belanda bilang bejaardenhuis. Ya, kalau Jerman apa ya? Rumah jompo, Altersheim. Itu bahasa Jermannya. Hanya Singapura, Perdana Menteri Lee Kuan Yew membuat undang-undang di Singapura tidak boleh ada rumah untuk orang tua dititipkan. Tidak boleh. Lee Kuan Yew berkata, hei warga Singapura, orang tuamu itu tanggung jawabmu. Bukan tanggung jawab negara, pemerintah, walaupun kamu bisa bayar untuk nitipkan orang tua. Saya salut kepada Lee Kuan Yew. Maka itu sampai hari ini Singapura nggak pernah ada rumah jompo. Karena orang tua tanggung jawab anak-anaknya. Bahkan Lee Kuan Yew menekankan, kita tahu Lee Kuan Yew taat kepada ajaran Konghucu. Kita tidak ada kita sekarang. Kalau nggak ada papa mama kita. Nah itu konsepnya. Jadi kalau mereka sudah tua, jangan sia-siakan. Kalian anak-anak yang bertanggung jawab. Nah ini kan menyedihkan. Tiba-tiba ada gereja yang mengajar. Ketika gereja perlu uang untuk renovasi AC, renovasi kamar mandi, toilet, renovasi kursi, karpet, maaf. Untuk beli alat musik, sound system, maaf. Lalu ada gereja berani berkata, jangan beri ke orang tuamu, kasih ke Tuhan dulu. Wow, itu jahat. Jadi kita harus sadar tugas ini. Nah, saya lupa di ayat mana. Dalam peristiwa ini saya lupa
tolong ya kalau ada yang ingatkan saya. Akhirnya Tuhan Yesus berkata soal perpuluhan. Gara-gara orang-orang Farisi ini melarang jemaat Yahudi untuk ngurus orang tuanya. Nah, Tuhan Yesus berkata tentang perpuluhan, tapi dia bukan merintah kita memberi perpuluhan. Tuhan Yesus hanya ngomong, kalau perpuluhanmu, kalau orang tuamu perlu, tapi kamu berkata, ya uang mereka sudah kami berikan sebagai perpuluhan di gereja, salah. Saudara, ini kebenaran yang hebat sekali. Maka itu, kalau hari ini kita belajar bersama-sama tentang konsep ini, puji Tuhan. Tuhan membawa kita, Tuhan mengingatkan kita untuk kita tetap bertanggung jawab untuk orang tua kita. Berbahagialah anak yang masih ditungguin orang tuanya sampai hari ini. Karena di akhir zaman ini, kejahatan luar biasa. Setan merusak hubungan orang tua dengan anak dan hubungan anak dengan orang tua dirusak oleh si jahat. Lihat berita-berita terakhir. Orang tua belum meninggal. Anak-anak sudah rebutan warisan. Aduh, menyedihkan. Berapa kali di Indonesia terjadi? Anak memperkarakan orang tuanya ke pengadilan gara-gara warisan. Wih, jahat sekali kalau bicara soal uang itu. Nah, dari sini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan hukum yang luar biasa ini. Keluaran 20 ayat 15. Kita semua tahu ini salah satu hukum dari 10 hukum yang Tuhan berikan kepada bukan cuma Israel, kepada dunia. Ya. Keluaran 20 ayat yang 12, bukan 15, saya salah. Ya, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah supaya terima kasih Tuhan, lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Ini hukum yang kelima. 5 ya, 6, 7, 8 ya. Hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Hukum ini yang kita harus hormati.